Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah selaku Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Edo, selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak. Terima kasih Pak Edo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Edo, indeks harga saham gabungan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini berbalik arah ke zona merah Pak. Dan tadi mencoba untuk mendekati ke level 7.300-an. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, kalau misalkan kita lihat ya Mas ya, memang pada hari ini pergerakannya sendiri memang cenderung bergerak melemah ya. Karena kalau kita lihat secara teknikal bahwa indikator dari MACD pun telah menunjukkan bahwa pergerakannya adanya penurunan nih. Sehingga kalau kita lihat bahwa pergerakan tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda bergerak bearish. Dan kalau kita lihat ya bahwa pergerakan dari teknikal IHSG tersebut pada hari ini terjadi pelemahan dikarenakan adanya aksi profit taking dan terutama untuk saham-saham dari seperti brand yang menjadi pemberat dari pergerakan IHSG kita. Dan kalau kita lihat sentimen-sentimen tersebutlah yang menjadi pengaruh pendorong atau pemberat dari pergerakan IHSG kita ya Mas ya. Dan kalau kita lihat dari sisi eksternal pun yang menjadi pemberat atau sentimen yang menjadi pemberat IHSG kita ini adalah di mana sentimen dari tingkat suku bunga ya. Jadi bisa diproyeksikan ya bahwa The Fed ini melihat kinerja dari data-data ekonomi yang mulai sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi sentimen bahwa The Fed ini akan diproyeksikan ini kemungkinan akan menaikkan tingkat suku bunganya kembali sehingga para pelaku pasar saat ini melihat bahwa kalau terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kembali menjadi di mana pelaku pasar mulai keluar nih ke pasar saham ya. Dan ketika kenaikan tingkat suku bunganya melesat atau naik lagi, ini menjadikan para pelaku pasar mulai beralih ke aset-aset safe haven seperti emas, seperti itu. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak Edo untuk esok hari? Apakah pelemahan masih akan terus berlanjut dan level support berapa yang mungkin harus diwaspadai untuk indeks harga saham gabungan? Oke, untuk titik level support ya kalau dari pergerakan yang saat ini ya kami melihat bahwa pergerakan IHSG kita untuk keesokan harinya cenderung masih akan melanjutkan area pelemahan ya dengan area titik support itu terendah berada di level 7.200-nya dan untuk titik resistennya itu bisa ke level 7.385 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk titik support dan resisten IHSG kita untuk perdagangan keesokan harinya. Baik, Pak Edo tadi pun juga sudah Anda sampaikan saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini lagi-lagi menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, terutama brand yang intraday tadi sempat melemah di atas 14% Pak. Meskipun di penutupan sesi kedua pelemahan lebih ke arah terbatas 5,74 ditutup di level 4430. Secara teknikal bagaimana Anda melihat penurunan yang terjadi untuk saham brand yang sebelumnya sempat bertengger di atas 8 ribuan ini. Analisis Anda untuk brand. Dan kebetulan juga pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan brand nyangkut di 5.700 apakah bisa naik kembali Bapak Siahotang dari Medan. Analisis Anda untuk brand. Oke, kalau untuk brand ya Mas, ya kira lihat memang teknikal ini pergerakannya cenderung bergerak koreksi ya. Setelah di mana pergerakan brand ini sempat melesat cukup tinggi dalam beberapa bulan belakangan terakhir. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan brand ini secara tren ini masih menunjukkan area pola downtrendnya ya. Mengikuti gimana kalau kita lihat bahwa para pelaku pasar saat ini sedang melakukan aksi profit takingnya ya. Setelah di mana pergerakannya melesat cukup tinggi dan kalau kita lihat untuk pergerakan selanjutnya kami melihat pergerakan masih akan terus melanjutkan area pelemahan dengan di mana titik supportnya kami melihat ini bisa ke level
selanjutnya dia berada di level 3.500-nya nih. Dan jika pergerakan ini menembus ke level 3.500-nya, maka ada potensi bahwa pergerakan saham Brent ini bisa kembali mencapai ke level support selanjutnya, yaitu berada di level 3.000-nya. Jadi harus diperhatikan untuk pergerakan saham Brent, karena kalau kita lihat saat ini pergerakan saham Brent ini masih menunjukkan area trend bearish-nya ya, dan belum ada potensi dia bergerak menguat ya, seperti Baik, itu. tadi ada yang nyangkut 5.700 paling tidak untuk minimalkan kerugian yang terjadi, Pak, sell on strength atau averaging down, atau seperti apa rekomendasi dari Anda? Singkat saja, Pak Edo. Oke, kalau untuk dari kita ya, jika dari 5.300 ya, mungkin 700, Pak. Iya, 5.700 ya. Mungkin kita perhatikan terlebih dahulu ya. Jika pergerakan ini menembus ke level area 3.000, ini ada potensi dia bisa bergerak memantul ke area supportnya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu ya untuk saham Brent ya. Jika misalkan dia menyentuh level 3.000, maka Bapak Ibu sekalian bisa ambil ke level tersebut ya, karena kalau kita lihat sini secara histori bahwa Brent ini ke titik support terdekatnya ini berada di level 3.000. Jadi untuk yang punya di level 5.700 bisa melakukan average down-nya ya, tapi tunggu sampai ke level 3.000-nya seperti itu. Oke, bagi yang baru mau ambil posisi belum direkomendasikan begitu Pak ya, dari posisi tren turun yang sudah Anda sampaikan tadi? Iya, betul. Baik, dan hari ini Brent mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi pun juga kami sampaikan penurunan dalam yang terjadi level tertinggi sebelumnya menyebabkan market cap atau kapitalisasinya juga turun dari peringkat kedua yang sebelumnya pernah menyalip BBCA. Data terakhir per hari ini sudah menduduki peringkat kelima, pemirsa. Selain Brent, Pak Edo, BRPT hari ini juga turun dalam, Pak. Analisis Anda untuk BRPT, dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk ini. Ada Wimur tidak menyebutkan lokasi di mana support dan resisten untuk BRPT di tengah koreksi dalam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk di perdagangan hari ini. Oke, untuk BRPT, kalau kita lihat secara teknikal ya, bahwa pergerakan BRPT ini sudah bergerak ke titik area supportnya ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, tampaknya untuk BRPT ini masih menunjukkan kembali ke area pelemahan ya, mengingat di mana tingkat volumenya masih mencatatkan adanya akumulasi jual ya, dengan di mana kalau kita lihat bahwa secara pergerakan indikator stokastik, saham BRPT ini masih berada di area oversold. Jadi kemungkinan besar pergerakan saham BRPT ini masih menunjukkan area bearish-nya hingga ke titik level area supportnya. Kalau bisa kita lihat di sini bahwa titik terendah di BRPT ini ke level 930 ya untuk titik support terendahnya. Jadi bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian untuk saham BRPT, jika pergerakan ini menyentuh ke level 930, maka ada potensi pergerakan bisa memantul ya ke atas ya, seperti itu. Baik, masih ada peluang rebound ketika menyentuh level supportnya di 930 untuk BRPT. Hari ini melemah di 4,69% di 1015. Dan tadi pun sekaligus menjawab pertanyaan dari Wimur yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.